Ya, karena sudah punya istri, ingin punya pekerjaan, akhirnya ada ikatan dinas. Ikatan dinas mengajar di Kalimantan di situ. Jadi Kalimantan itu ada 5 tahun mengajar di Kalimantan itu ya, Kalimantan beliau ini. Dan di sana jadi banyak murid-murid beliau itu dari orang-orang Dayak itu, ya, Dayak itu ya. Dan di Kalimantan zaman dulu udah beda dengan zaman sekarang di situ. Ya, tapi apa itu pada waktu mau berangkat ke Kalimantan itu, ya, sowan ke guru-gurunya di situ yang di Jepara di situ ya, itu diingatkan, kamu kalau ke Kalimantan harus punya bekal itu ada bekal ilmu-ilmu yang yang umumnya jarang orang yang memahami itu. Dia terangkan kalau biasanya kamu di sana itu akan dicoba ilmu, ya, kekuatan ilmumu, ya, akan dianuan gitu. Jadi akhirnya sebelum berangkat itu diberi ilmu dulu oleh guru-gurunya, ya, beliau di Jepara itu, ilmu nolak sihir macam-macam itu yang sampai ada ilmu yang ilmu jenis istilah itu ilmu taiki, ilmu asma tauqifi itu ya, itu yang dengan tauqif itu yang pernah suatu ketika itu beliau pas waktu pulang ke Kalimantan itu naik kapal itu sudah, ya, miring sudah karena ombak besar, miring sudah mau dia, ya, terus keluar itu ke geladak langsung azan dan asma itu dibaca. Dengan asma itu langsung badai itu tenang di situ. Nah, ini akhirnya diceritakan oleh nakodanya ke bupati di Kalimantan itu. Saking senengnya itu akhirnya di Kalimantan diberi rumah oleh bupati itu. Dakwah di situ, dan memang betul itu pada waktu pertama menginjakkan di Kalimantan itu di pelabuhan itu, ya, banyak orang Dayak datang, ya, orang Dayak itu kalau ada orang punya ilmu itu tawaduknya tinggi sekali di situ, ya, dan orang Madura dengan Dayak kalah dari segi tawaduknya itu. Jadi pernah suatu ketika itu ada orang Dayak itu yang di pelabuhan itu, minta coba saya minta tolong barang-barang saya diangkutkan, karena minta tolong ditolong betul, dibayar enggak mau. Kalau di sini umumnya enggak ya dinteni, ditunggu sampai diberi itu orang Dayak. Dan pernah ditanya pada waktu itu, Bapak mau jadi guru agama di sini itu bawa bekal. Nah, bekal itu pemahaman ayah itu adalah bawa uang gitu ya. Oh, bawa sangu gitu, bekal itu. Ternyata bekal itu bekal ilmu. Betul. Tiap hari itu dikirim namanya santet macam-macam itu. Itu. Sampai pernah ketika pas khutbah Jumat itu di atas mimbar itu disantet itu ya. Kenapa? Karena sudah dibekali dulu oleh guru-gurunya itu, ya, sehingga tidak mempan. Nah, orang Dayak itu kalau ada orang kok dicoba dengan ilmunya itu kok bisa menang, dia tunduk ditunduk itu. Ya. Sampai beliau itu, ya, orang-orang Dayak itu mengajak, ya, itu yang di Kalimantan itu untuk bisa dakwah di orang-orang Dayak. Kita orang Dayak itu senang dengan Islam. Itu karena apa? Karena
seneng pagi-pagi orang dijak bangun, ya, terus sholat itu seneng tanya. Biasanya kan bangunnya siang-siang gitu ya. Itu ternyata tertarik di situ. Ini karena apa, tempat pemukimannya itu di tebing-tebing itu yang ya jalannya sulit, jadi apa ndak bisa gitu ya nanti ini ya, lebih cenderung di daerah sedikit perkotaan, di situ yang dakwah-dakwahnya apa di situ ya. Tapi ada yang masih mau ikut apa itu gitu. Orang Dayak itu. Nih, orang Dayak itu pernah ya, ada yang ikut orang tua saya itu ini satu contoh saja ya. Orang Dayak itu kalau sudah apa tawadhu pada seorang guru dan kiai, karena kalau kiai itu kan tuan guru gitu ya. Guru itu tawadhunya itu tinggi sekali. Pernah suatu ketika itu pagi-pagi itu ya orang Dayak itu dipanggil apa ya, suruh belahkan kayu saya ini untuk kayu bakar gitu ya, kayu bakar itu. Terus setelah membelah dulu itu ditinggal abah untuk ngajar di sekolahan gitu ya, karena sekolahan karena di ngajar dulu di sana juga ngajar SGHA di Kalimantan itu. Nah, karena diminta untuk belah itu enggak berhenti sampai ayah saya datang. Ya, dari kata abah saya itu, loh, kok nggak berhentinya? Loh, Bapak kan belum menyuruh saya berhenti. Ya, saya berhenti ini. Minta kalau kita harus nyengkerin di sana, nyengkerin di sana. Dibelah terus semua sebanyak kayu yang itu dibelahi semua itu. Ya, bahkan yang kata apa itu menjadi orang Dayak itu doanya itu menjadi mandi itu ya, karena sangat menjaga tidak mau makan barang haram. Ya, pernah pada waktu belah gitu, kakak saya yang pertama itu diminta oleh ibu saya untuk ngirim makanan itu, makanan. Kakak saya itu naruh makanan itu hanya ditaruh saja, tidak diberikan. Itu sampai sore ayah saya datang, itu abah datang itu makan nggak diodik sama kali. Kata, loh ini makan kok dimakan? Loh ini tadi anak bapak hanya naruh itu tidak diberikan saya. Jadi nggak diodik ini. Wah ini wong Jawa ya entek di saya. Ini itu. Jadi mandinya itu gitu. Mbak pernah apa itu suatu ketika itu pas betulkan lampu, dulu kan ada lampu petromak gitu ya, gitu ya, petromak. Itu ngguling terbakar. Itu orang Dayak dibacakan sebul sembuh di situ. Gitu. Sampai abang ini, apa doanya diminta? Doanya ya bahasanya orang apa Dayak gitu ya. Ya, pedalaman itu ya. Jadi tidak ada bahasa Arabnya. Itu mandi tapi itu sebul-bul gitu ya. Dan ternyata kita ini karena jaganya itu ya apa. Nah, kemudian 5 tahun beliau ini pernah di Tarakan, di Samarinda ya. Itu ya. Itu dakwahnya itu sampai di Kalimantan itu beliau juga jadi Rois Surya wilayah itu wilayah di Kalimantan Timur itu ya. Kemudian beliau mendaftar, ada tawaran untuk studi lanjut di situ ya. Nah, kata untuk lanjut, beliau terus milih ada tawaran di Jakarta atau di Malang di situ yang bisa menerima itu. Ada apa? Menurut pertimbangan terus milih ke Malang di situ. Itu asal mualafah di Malang dan masuk di YIN Malang itu. Di Malang itu ngajar gitu ya.